memberikan apa namanya regulasi khusus ya buat mereka gitu. Jadi Hmm, eh, pada akhirnya LP3H juga dilibatkan dan dibentuk sebagai mitra dari BPJPH untuk membantu proses sertifikasi halal khusus untuk UMKM tadi. Seperti itu Pak Dadan yang oke, untuk menarik LP3H-nya. menarik nih. Berarti Ya, LP3 itu khusus untuk UMKM ya? betul betul Pak. Oke, oke. Khusus untuk UMKM. Sementara UMKM kita kan banyak sekali nih. Ya ada catatan misal sampai 40 juta, 50 juta gitu. Berarti nanti Ya, kalau misalnya tahun depan harus wajib, berarti 40 juta itu harus harus mungkin yang bergerak di bidang makanan, minuman itu harus bersertifikat halal ya lewat LP3H gitu. ya betul betul Pak Dadan. Jadi kalau kita lihat data ya, datanya apa namanya menurut BPJPH ini di kita ada 64 juta UMKM. Cuman memang dari situ sekian persennya itu makanan minuman dan yang bisa kita bantu sertifikasi halal itu yang memang industri makanan minuman saja, Pak Dadan. Jadi lewat lewat LP3H itulah kita bantu dampingi mereka sampai sertifikat halalnya terbit. Nah, targetnya pemerintah memang di yang kami tahu bahwa di 2026 sudah wajib gitu ya. Itu minimum 10 juta pelaku usaha UMKM khusus makanan minuman. Nah, kalau data terakhir per tahun lalu itu kita baru masuk pada 60%, which is 6 jutaan gitu ya. Seperti itu sih, Pak Target Dan. Jadi 10 PR-nya juta. ya targetnya Target 10, 10 juta ya. Hmm. masih tahun lalu masih 6 juta, artinya masih ada gap ya 4 jutaan. Ya, Hmm. itu memang ya artinya eh, masih sangat potensial sekali ya. Seperti itu, Pak. Berarti tugas akan banyak sekali diperlukan para para ini ya, para pendamping LP3 itu berarti ya. Ya, betul, Pak. Jadi memang mandatorinya kan adalah ketika si UMKM tadi itu yang industri makanan minuman tadi melakukan atau mengajukan sertifikasi halal, mereka wajib menunjuk menunjuk LP3H-nya, kemudian mereka juga wajib menunjuk pendampingnya. Jadi benar-benar detail gitu, Pak Dadan ya. Sehingga P3H ini selaku eh, SDM yang terlibat di dalamnya ini memang sangat-sangat potensial sekali ya di tengah Hmm. memang PHK pengangguran. Jadi menurut Babe Haikal juga BPJPH tuh sudah punya 25.300 kurang lebih. Artinya BPJPH dalam hal ini berkontribusi membuka apa namanya peluang kerja untuk 25.000 lebih orang sampai saat ini. Nah, potensi ini Jadi, kan memang luar biasa banget, Pak Dadan. Jadi ya ya. Oh kewajiban berarti tahun berarti depan, ya jadi penyelia LP3 itu dibayar ya Mas? pendamping, ya pendamping proses produk halal, Pak. Pendamping Dapat proses produk, dapat ya bayaran ya? dapat, Dapat bayaran ya? Bukan betul. bukan sebagai bagian apa dari yayasan gitu dari itu memang memang itu sebuah sebuah pekerjaan ya, sebuah pekerjaan yang bisa di kan. Ya, betul. Jadi setiap satu sertifikat halal terbit, itu kita selaku P3H atau pendamping proses produk halal itu mendapatkan insentif 150.000 pada dan itu pun langsung ditransfer oleh BPJPH. Jadi tidak tidak melalui kami selaku lembaga, tidak, karena memang regulasi sudah mengatur itu semua. Sehingga poin plusnya adalah yaitu tadi selain kesempatan kerja terbuka luas, dan selain itu juga pemerintah tetap menjaga transparansinya pada dan. Jadi insentif itu langsung ditransfer oleh pihak BPJPH. Seperti itu, Pak. Berarti akan ada bayaran dari setiap pengurusan ya. Betul sekali, setiap satu sertifikat halal terbit dan satu pelaku usaha itu uniknya kan dia tidak cuma satu apa namanya klasifikasi usaha ya. Contohnya misalnya kalau UMKM banyak yang industri rumahan misalnya dia selain eh, apa memproduksi roti misalnya dia punya produk minuman. Nah, itu bisa jadi dua sertifikat halal. Jadi satu pelaku usaha itu bisa dua tiga sertifikat halal. Nah, ini pun juga menjadi peluang juga selain apa sisi positif yang diambil oleh pelaku usaha juga dari P3H ini bisa mengoptimalkan itu, Pak. Satu pelaku usaha bahkan bisa lebih dari satu sertifikat halal seperti itu, Pak. Oke. Mas Andika ada Ya, mungkin paparan ya untuk bagaimana caranya atau bagaimana tentang hal itu. Tapi pertanyaan terakhir saya nih,
Kalau misalnya eh, ada UKM, kan harus bayar tuh. Ya, Tapi mungkin karena UMKM modalnya terbatas. ya. Eh, Kira-kira ini pertanyaan saya sebelum Mas Andika presentasi, ada nggak cara lain supaya UMKM ini bisa tergerak untuk bisa ada yang bisa dibantu oleh siapa biasanya kalau misalnya UMKM ini? Oke, eh ya betul Pak, pertanyaan yang menarik Pak Dadan. Jadi memang khusus SMEs ini atau UMKM ini ya tadi seperti sudah kita bahas di depan bahwa pemerintah juga memang membuat regulasi khusus ya untuk mereka. Nah, salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah adalah setiap tahunnya pemerintah mengeluarkan minimal 1 juta kuota sertifikat halal gratis pada dan Bapak Ibu semua ya. Jadi istilahnya sehati ya. Jadi istilahnya sehati ini setiap tahun itu ada dibuka 1 juta. Jadi pelaku usaha UMKM ini bisa memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian apa namanya? Artinya juga 1 juta kuota ini pun bisa dimanfaatkan oleh para pendamping P3H. Jadi yang mereka tawarkan, yang mereka cari adalah pelaku usaha yang memang ingin mengurus sertifikat halalnya, kemudian ini pun tanpa biaya. Jadi pelaku usaha tidak mengeluarkan biaya apapun. Di sisi lain P3H mendapatkan insentif ketika sertifikat halalnya terbit. Jadi benar-benar pemerintah saat ini sudah memberikan solusi gitu ya untuk kedua belah pihak, solusi dari sisi UMKM maupun solusi dari banyaknya pengangguran. Jadi mereka membuat peluang kerja melalui pendamping proses produk halal ini, Pak Dadan. Jadi seperti Hmm. itu. Jadinya ya ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, Pak. Kemudian yang kedua, selain dari fasilitas dari pemerintah, eh, kita juga membuka kesempatan ya untuk para corporate, kemudian organisasi untuk memberikan bantuannya atau sponsornya ketika ingin apa namanya memberi fasilitasi kepada para pelaku usaha UMKM juga. Jadi para pelaku usaha UMKM tadi bisa memanfaatkan fasilitasi sponsorship atau dana CSR yang memang dialokasikan untuk nanti sertifikasi halal bagi UMKM tadi. Dan jadi ada dua lah, ada dua fitur ya yang bisa dimanfaatkan oleh para UMKM sih seperti itu Pak Dadan. Iya, oke, oke. Oke, silakan. Saya udah nggak sabar lagi. Mungkin ada beberapa informasi yang menarik. Oke Silakan siap di-share, Pak. Mas Andika. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tadi mungkin di depan sudah perkenalan ya. Jadi memang eh, kenapa empowering halal industry ini menarik, terutama dari sisi kita bisa memanfaatkan fasilitas self declare. Jadi istilahnya pemerintah sudah apa namanya melahirkan program self declare halal certification kepada para pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi faktanya bahwa memang kan di apa namanya kalau kita bicara industri global gitu ya, kalau menurut State of the Global Islamic Economy tahun 2024 lalu itu konsumen Muslim dunia ini membelanjakan sekitar 2,3 triliun dan itu masih bisa naik lagi sampai 2027 estimasinya di angka 3 triliun lebih. Nah, sektor makanan dan minuman halal itu sendiri mengambil porsi di 1,3 triliun. Artinya, industri ini kan memang sangat besar gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga eh, potensi UMKM dalam hal ini untuk memanfaatkan apa namanya potensi pasar yang luas ini di global ini ya memang sangat besar. Nah, sehingga eh, kalau kita relasikan ya atau kita hubungkan dengan Indonesia yang notabene sebagai negara Muslim terbesar di dunia ini juga kan melalui Presiden Prabowo juga mencanangkan pusat industri Indonesia itu menjadi pusat industri halal. Nah, di sini Indonesia juga sudah membuat regulasi ya regulasi-regulasi Bapak Ibu yang memang support sudah mendukung proses apa namanya percepatan halal ini. Mulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 sampai peraturan pemerintah gitu ya, peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Ya, jadi semua peraturan ini di dibuat oleh pemerintah ini memang untuk mendukung potensi UMKM ini. Karena ya tadi literasi para UMKM, kemudian pengetahuan atau namanya wawasan dari mereka ini memang saat ini memang itu menjadi PR kita bersama gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jadi ketika pemerintah sudah membuatkan atau membuat regulasi-regulasi ini, tentunya ini harusnya pada sisi pemerintah mendukung para pelaku UMKM dalam hal pengajuan sertifikasi halal. Jadi di aturan ini pemerintah memberi kemudahan, semua regulasi ini berikan kemudahan untuk pelaku usaha UMKM. Nah, kemudahannya apa saja nih Bapak Ibu? Jadi kemudahannya ini adalah mereka mendapat fasilitas sertifikat halal gratis. Tadi yang seperti sudah Pak Dadan tanyakan, kemudian kita sampaikan bahwa setiap tahunnya pemerintah ini sudah mengeluarkan minimum 1 juta kuota halal gratis, dan ini pun bisa ditambah jika misalnya semester kedua itu belum selesai tapi sudah kuota tersebut sudah habis, pemerintah itu bisa menambahkan bertahap. Nah, kemudian selain kuota halal gratis ini juga tentunya memudahkan para pelaku usaha ketika mereka mendapatkan pendampingan dari pendamping proses produk halal, di mana P3H atau pendamping proses produk halal inilah yang menjadi SDM yang membantu mereka mulai dari bahkan mulai dari ketika si pelaku usaha UMKM yang belum memiliki NIB contohnya itu bisa dibantu dibuatkan oleh P3H. Kemudian mulai sampai submit datanya, kemudian mulai pengawalan komunikasi ke BPJPH-nya hingga sertifikat halal terbitnya ini benar-benar dibantu intens oleh pendamping proses produk halal. Nah, kenapa ini penting ya? Jadi pada akhirnya kita akan bertanya kenapa self declare atau apa namanya regulasi tadi ya, regulasi hal sertifikat self declare ini menjadi penting untuk UMKM. Jadi yang pertama itu adalah eh, mempercepat adopsi halal. Jadi tadi 64 juta UMKM itu baru sekitar 1,2 bahkan di tahun 2023. Artinya peluangnya masih sangat terbuka besar, di mana nanti kewajibannya itu sudah sampai ke Oktober 2026. Khusus industri makanan minuman di mikro kecil ini sudah mendapat atau sudah terkena kewajiban memiliki sertifikat halal. Nah, dengan apa namanya halal certification, self declare halal certification ini, yaitu tadi mempercepat eh, proses kita Indonesia menjadi pusat halal dunia. Kemudian, yang pasti ada efisiensi biaya ya. Jadi Bapak Ibu untuk FYI, for your information, bahwa sertifikasi halal itu sebetulnya regulasi awalnya adalah memiliki biaya 3 sampai 5 juta untuk satu kode klasifikasi baku atau KBLI gitu ya istilahnya yang tercantum dalam NIB. Nah, dengan nilai segitu kan ya belum tentu juga ya para pelaku usaha mikro ini bisa menyanggupi. Akhirnya ya kembali pemerintah mengeluarkan regulasi tadi, program Sahati, sertifikat halal gratis. Artinya ini efisiensi biaya. Jadi selain itu juga pemerintah juga membuka kesempatan bagi para organisasi, badan, corporation itu memberikan sponsorship, mungkin bisa jadi melalui dana TJSL mereka. Nah, ini bisa membantu juga dalam proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, kemudian kenapa ini juga menjadi penting? Pastinya sertifikat halal itu bisa memberi apa namanya? Memberi rasa naik apa namanya meningkatkan daya saing gitu ya. Jadi ketika misalnya satu pelaku usaha UMKM ini yang satu dia ada bersebelahan contohnya. Yang satu belum memiliki sertifikat halal, yang satu sudah memiliki sertifikat halal. Nah, di mana
tentunya konsumen akan lebih memilih eh, pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal. Karena menurut survei dari Nielsen di 2021, 80% konsumen muslim ini menyatakan bahwa label halal adalah faktor utama dalam keputusan membeli. Artinya ya tadi 80% lebih memutuskan, jadi ya ketika ada dua pilihan di depan mereka, ada dua pelaku usaha, yang satu belum memiliki label halal, yang satu sudah, tentunya mostly akan memilih pelaku usaha yang sudah memiliki label halal. Nah, kemudian selain tadi ya meningkatkan daya saing, tentunya ini juga memudahkan Bapak Ibu, memudahkan mendapatkan pelaku usaha ini lebih mudah mendapatkan trust dari konsumen. Dan yang terakhir, ini kenapa penting untuk para pelaku usaha mikro kecil UMKM ini? Ya tentunya ini mendorong pelaku UMKM ini bisa lebih berani masuk ke em, pasar modern, kemudian apa namanya marketplace, kemudian juga pasar ekspor. Nah, jadi inilah mengapa pemerintah mendorong untuk pelaku usaha mikro kecil UMKM ini untuk terus terus mendorong mereka mendapatkan uh, sertifikat halal. Nah, selain itu untuk memudahkan ya tadi selain fasilitas gratis dari pemerintah, kemudian fasilitasi dari swasta, dari organisasi yang memungkinkan mereka mensupport pelaku usaha untuk mensertifikasi halal industrinya atau bisnisnya, usahanya. Pemerintah ini mendorong juga melalui self declare, halal self declare ini menggunakan sistem. Jadi di mana ini one gate system, semua memakai sistem eh, web base gitu ya. Web base ini di alamat ptsp.halal.go.id. Jadi semua web base. Jadi nanti pendamping proses produk halal akan membantu ini semua. Kemudian juga kesiapan dokumen. Jadi pelaku usaha hanya cukup menyiapkan KTP dan NIB mereka. Oh ya, mungkin sedikit saya tarik mundur gitu ya. Jadi memang self declare ini sekali lagi hanya untuk pelaku usaha mikro dan kecil UMKM, di mana syarat-syaratnya adalah yang pertama tadi KTP dan NIB. Kemudian jika pelaku usaha ini belum memiliki gitu ya, belum memiliki NIB, P3H atau pendamping proses produk halal ini bisa membantu membuatkan, dan ini free karena NIB pun juga melalui fasilitas di oss.go.id. Kemudian eh, di dalam keputusan Kepala Badan nomor 146 tahun 2025, kriteria dari usaha mikro kecil ini menjadi pelaku usaha yang memiliki maksimal omset per tahun 15 miliar, Bapak Ibu. Jadi ini untuk memperlebar gitu ya peluang dari pelaku usaha untuk memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian syarat yang ketiga adalah yaitu tadi hanya untuk makanan dan minuman saat ini. Kemudian mereka hanya memiliki satu lokasi usaha dan satu produksi. Kemudian bahan baku yang dipakai sudah jelas kehalalannya bisa dibuktikan gitu ya. Misalnya dia memproduksi roti gitu ya. Nah, roti ini tentunya bahan utamanya tepung, dan tepung ini sudah bisa dibuktikan secara label halal. Bahan bakunya sudah ada label halalnya. Kemudian proses produksinya sederhana, dia bukan industri besar, bukan fabrikasi gitu ya. Jadi masih menggunakan alat-alat yang sederhana, dan yang pastinya syarat terakhir ya tentunya produk ini tidak memiliki resiko yang tinggi. Nah, jadi eh, inilah betapa pentingnya juga eh, apa namanya edukasi dan sosialisasi tentang halal ini juga menjadi penting juga untuk mendukung tadi proses sertifikasi halal. Mulai dari mereka harus bisa apa namanya mengadakan bahan baku gitu contohnya ya, mengadakan bahan baku yang memang sudah jelas status halalnya. Kemudian kita juga bisa eh, mengedukasi mereka bahwa di proses produksi itu tidak boleh ada kontaminasi silang misalnya dengan bahan-bahan non halal, atau kontaminasi silang dengan najis contohnya. Kemudian di bagian penyimpanan distribusi juga produk halal ini juga tidak boleh tercampur dengan yang non halal, dan mereka juga bisa kita dorong
P3H juga bisa mendorong mereka untuk mulai mendokumentasikan seluruh transaksinya, baik itu pembeliannya, kemudian penjualannya, dan inilah fungsi atau bentuk support dari pendamping proses produk halal. Nah, jadi baik Bapak Ibu, jadi itu memang sedikit ya sudah saya sampaikan bahwa inilah yang kenapa menjadi penting gitu ya. Halal sertifikat self declare ini menjadi penting untuk para UMKM. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi, proses ini kan memang perlu full support dari P3H atau pendamping proses produk halal. Nah, kita masuk ke seperti apa sebetulnya P3H gitu ya Bapak Ibu. Jadi P3H ini memang ya tadi mendampingi pelaku usaha mikro kecil untuk mendapatkan sertifikat halal melalui jalur self declare. Kemudian P3H ini juga harus melakukan pelatihan Bapak Ibu. Pelatihan sampai mereka lulus dan uniknya pelatihan ini pun gratis. Jadi benar-benar ya kalau di luar memang pengangguran banyak, PHK, namun P3H ini juga membuka peluang untuk mereka karena syaratnya pun mudah, pelatihannya gratis, syaratnya cukup ijazah SMA. Jadi ijazah SMA, KTP, kemudian pas foto itu jadi itu sangat mudah sekali. Nah, jadi P3H ini memiliki peran yang penting Bapak Ibu dari eh, halal certification, self declare halal certification untuk para SMEs atau UMKM. Jadi mungkin Pak Dadan dan Bapak Ibu sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dadan. Ya, terima kasih Mas Andika. Ya, Oke, Bapak Ibu semua, silakan jika ada eh, apa pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh di kolom chat. Oke, Mas Andika, dari saya dulu nih. Kalau misalnya ternyata ada orang yang tertarik menjadi LP3H, ya kira-kira dia harus ngapain dulu tahapan-tahapannya? oke. Ya, kalau tertarik ya bisa hubungi kita Pak di ISQ Oke. Halal Center. Nanti bisa websitenya itu bisa di isqhalalcenter.com. Jadi bisa melalui isqhalalcenter.com. Nanti ketika mereka sudah mendaftar, mereka akan kita eh, berikan fasilitas kita kumpulkan dalam grup WhatsApp supaya apa? Mereka mudah dalam melakukan diklatnya gitu ya pelatihannya. Karena ini online Hmm. pada dan jadi ini online dan bisa dilakukan dari manapun selama ada jaringan, ada internet gitu ya. Kemudian ini free. Nah, ketika Hmm. pelatihannya dilakukan melalui LMS, jadi ada Learning Management System tersendiri, nanti mereka lulus. Ketika lulus, mereka mendapatkan sertifikat resmi dari BPJPH. Jadi, sertifikat resmi BPJPH itulah yang menjadi dokumen resmi kita sebagai mitra dari BPJPH sehingga bisa dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil tadi. Nah, setelah lulus tadi, kita juga akan pindahkan lagi nih, Pak Dadan, ke grup berikutnya, grup pembinaan, di mana di dalam grup pembinaan itu tidak hanya eh, pelatihan hard skill yang kita berikan ya, tentunya hard skill kita berikan, contoh membuat NIB, kemudian contoh bagaimana kita bisa mengoptimalkan pendampingan, kemudian penguasaan tadi sistem ya, sistem ptsp.halal.go.id yang istilahnya si halal tadi. Kita juga berikan pada dan di LP3H Universitas Al Ginanjar adalah training-training pembinaan yang dimiliki oleh ISQ. Jadi ada training ISQ 165, kemudian kita berikan juga apa namanya Grand Y, kemudian ISQ Growth Mindset dan lain-lain. Nah, selain apa namanya P3H tadi mendapatkan insentif, P3H pun kita berikan fasilitas lain yang gratis. Contohnya, ketika mereka misalnya merasa eh, secara mental, misalnya, contohnya sedang sedikit down gitu ya, kita berikan fasilitas coaching gratis pada dan coaching gratis. Hmm. Dan mereka boleh memilih mau coaching atau mau hipnoterapi gitu misalnya. Itu kita berikan free dalam waktu yang tertentu tentunya ya. Jadi ada batasan waktunya biasanya. Dan selain itu ya banyak sekali lah
program-program di internal LP3H Universitas Adi Ginanjar yang memang tujuannya adalah mensupport mereka bagaimana mereka bisa cepat mendapatkan penghasilan dan kemudian bisa cepat dalam waktu yang tidak lama mendapatkan banyak pelaku usaha yang bisa didampingi, kemudian juga dari situ mereka juga ya pastinya mereka bisa sekali lagi mendapatkan penghasilan yang lebih cepat dan lebih banyak gitu. Seperti itu pada. Iya, iya. Ini berarti berarti free ya? Artinya tinggal kemauan aja ya? Iya betul Tinggal Pak. kemauan, ada Betul. training-training tambahannya juga ya. Iya. Ya Allah. Dia Jadi tinggal kayak ya dia harus niat niat memang niat dia mau apa namanya belajar, kemudian dia mau hmm, berkembang, cukup modal internet aja Pak. Jadi ini iya. via handphone bisa, via laptop juga bisa. Hmm. Dan setelah itu bisa dapat pendapatan ya. Betul Hmm. betul sekali Pak. Bagus. Jadi Pendapatan. boleh Bapak Ibu silakan diinformasikan ada kesempatan baik ini untuk yang misalnya sudah mencari atau yang sudah bekerja pun mencari tambahan bisa kan karena proses ini bisa dilakukan juga gitu ya. Iya betul Pak. Jadi Hmm. eh, Hmm. kalau kita bicara yang pengangguran, tentunya ini bisa menjadi penghasilan utama. Tapi kalau kita ya misalnya yang sudah bekerja gitu ya secara rutin, ini bisa menjadi side income kita gitu Hmm. pada dan Oke, jadi oke. ya tidak menutup kemungkinan untuk siapapun lah selama mereka memang bisa menemui para pelaku usaha di luar sana. Oke, baik. Terima kasih Mas Andika. Ini kita ke chat dulu ya. Ada Bapak Raufik. Pertanyaan beliau ada dua. Satu, apa bedanya Certified Penyelih Halal dengan Certified P3H? Nomor satu Oke, ya. Ada tiga ya. Kemudian yang kedua, apakah satu orang bisa ngambil dua-duanya? Dan yang ketiga, jika eh, sudah jadi penyeliha beliau misalnya kan, yang bukan UMKM, bisa juga jadi P3H juga ya. Nomor dua dan tiga bisa sama ya. Mungkin oke, boleh jawab dulu oke, Mas siap. untuk Raufik. Ya, siap. Terima kasih Pak Dadan. Ya, Pak Rofik, menarik pertanyaannya. Jadi apa bedanya certified penyelidik halal dengan certified gitu ya, certified P3H. Jadi kalau P3H tadi ya, P3H itu kita mendampingi pelaku usaha UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, kalau certified penyelidik halal adalah mereka berdiri di dalam sisi perusahaan yang melakukan proses sertifikasi halal. Jadi bedanya di situ. Kalau P3 berdiri di luar dan khusus UMKM saja, sedangkan kalau penilaian halal ini adalah eh, kita berdiri di dalam organisasi, di dalam perusahaan yang akan atau sudah mengajukan proses sertifikasi halal. Bedanya seperti itu. Jadi penilaian halal inilah yang nanti bertanggung jawab menyiapkan sistem jaminan produk halalnya, di mana di dalamnya nanti eh, ada kebijakan halal yang harus dibuat, SOP, kemudian di situ juga harus ada sosialisasi pelatihan halal di internal perusahaan. Kemudian juga nanti si penilai halal ini yang wajib mendampingi auditor halal ketika ada audit eksternal dari lembaga pemeriksa halal. Dan yang terakhir, tugas dari penilai halal ini adalah yang ya dia harus melakukan audit internal tentunya minimal 1 kali setahun dan ini wajib dilaporkan ke BPJPH. Jadi bedanya memang jelas gitu ya kalau P3 eksternal, penilai halal itu ada di internal pelaku usaha. Kemudian pertanyaan kedua, apakah satu orang yang sama bisa mengambil dua sertifikasi tersebut? Ya, ini bisa jawabannya. Jadi bisa kita bisa sebagai P3H dan kita bisa jadi penyelia halal karena memang ini secara job description gitu ya mungkin ya bahasanya. Ini memang berbeda tadi ya yang satu eksternal, satu internal. Insya Allah tidak ada irisan atau konflik kepentingan di situ. Jadi ini bisa. Kemudian yang ketiga, apakah jika sudah menjadi penyelia halal di perusahaan, bukan UMKM, bisa juga menjadi P3H untuk batu UMKM? Ya, bisa. Jadi memang bisa, misalnya dia karyawan perusahaan A gitu ya, dan dia di perusahaan A itu sebagai penilai halal. Kemudian dia juga mendapat sertifikat sebagai P3H untuk batu UMKM. Ya silakan itu bisa dilakukan. Jadi misalnya di luar jam kerja gitu ya,
dia atau di weekend bisa meluangkan waktu dia keliling ketemu pelaku usaha mikro di mana sekarang banyak sekali ya yang di pinggir jalan, kemudian yang di apa namanya kedai-kedai, warung segala macam, ya itu kan bisa dilakukan. Jadi Pak Rafiq itu bisa gitu. Seperti itu Pak Dadan. Oke, oke, terima kasih. Eh, Cukup Pak Robi ya. Kemudian ada dari Pak Andri Setiawan. Beliau menanyakan kalau sampai Oktober 2026 ya, kan diwajibkan tuh masih ada pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal. Apakah pemerintah akan menerapkan sanksi ya, atau hanya sanksi sosial saja? Gimana Mas Andika? Ya, siap. Terima kasih Pak Andri pertanyaannya. Ya, jadi memang di Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014, kemudian di Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, pemerintah sudah menuangkan sanksinya, mulai dari sanksi administratif, jadi eh, dia bisa ditarik produknya, contohnya misalnya ada temuan gitu ya. Kemudian ada juga denda sampai 2 miliar rupiah, bahkan izin usahanya bisa dicabut ketika memang eh, apa namanya konteks pelanggaran ini memang cukup besar gitu ya, cukup berat. Nah, jadi benar-benar pemerintah juga sudah mengatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Gitu. Seperti itu Pak Andri, mudah-mudahan menjawab kemudian. Oh, ada satu lagi Iya, Pak Dadan ya ya, pertanyaannya. ya, ya. Ada nomor dua, Ada dua. ada kafe ya. Kafe itu ada mungkin ini mix ya, selain yang tidak beralkohol juga ada beralkohol. Iya, Mereka bisa dapetin sertifikasi apa enggak, Mas? oke. Kalau dia satu lokasi usaha pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Hmm. Dan ketika mereka melakukan pengajuan, ini ditolak. Solusinya apa? Karena memang gini, Pak Dadan dan Pak Andri ya, dan Bapak Ibu semua, mungkin akan ada pertanyaan juga nanti, apakah produk non halal itu masih boleh diperdagangkan gitu ya? Bisa jadi akan seperti itu. Jadi ini masih boleh dengan catatan bahwa produk-produk non halal ini harus diberikan label, diberikan informasi, contoh mengandung alkohol atau mengandung B2 misalnya, atau diberi label makanan ini adalah makanan non halal contohnya. Nah, kalau pertanyaannya adalah satu kafe ini menyediakan minuman beralkohol, maka mereka tidak bisa mendapatkan sertifikat halal untuk si satu kafe ini. Nah, solusinya pelaku usaha itu bisa membuat dua kafe terpisah. Jadi memang harus benar-benar terpisah pada dan kalau kafenya ini ingin mendapatkan sertifikat halal, sama sekali tidak boleh ada produk-produk yang khamar, kemudian terkontaminasi najis dan mengandung bahan-bahan haram. Ya, seperti Iya. itu Pak Andri, Oke. mudah-mudahan menjawab. Harus dipisah ya supaya Ya, apa betul. tidak bercampur yang haram sama yang halalnya gitu. Oke. eh Ya karena udah jadi undang-undang ya tadi Ya, banyak sekali apa pasti peraturannya akan sangat mengikat. Jadi ini bukan sesuatu yang main-main nih pemerintah serius kalau udah sampai ke undang-undang. Oh, berarti Pak Andri, berarti ada cabang yang non halal gitu ya. Berarti tadi udah jelas ya sebutkan dari pertanyaannya harus membuka cabang yang halal. iya, betul harus Oke, ada dipisah. lagi mungkin kalau yang boleh, kalau yang mau resen silakan resen. Kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung ya. Eh, Mungkin boleh juga kita kalau ada dari mana ada apa bidang usahanya apa sekarang, apakah memang bergerak dalam UMKM atau sebagai dari TJSL. Oke, Mas Andika, sebelum nanti ada pertanyaan lagi, saya mau tanyakan Mas Andika di LP3H ya, bekerja sama Ya, tidak ada dengan UKM, tapi juga bekerja sama untuk para pembina UMKM. Nah, mungkin pembina ya, UMKM itu kalau kita bicara di TJSL kan ada tuh karena mereka itu ingin mencapai tujuan pembangunan ya. Salah satunya adalah meningkatkan selain tujuan pembangunan bersatu, no poverty, tidak ada kemiskinan, ada tenaga ya. kerja, dan juga adalah tentang bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi banyak sekali pembina-pembina UKM ya, diantaranya perusahaan, CSR, dan sebagainya. Itu kiranya itu kalau misal seperti itu, eh, UMKM di mana saja yang bisa? Apakah bisa di seluruh Indonesia kah? Atau hanya usaha UMKM yang ada di dekat-dekat lokasi itu?
Oke, ya terima kasih Pak Dadan. Jadi ya memang LP3 ini kan memang fleksibel Pak. Jadi bisa nasional. Contohnya nanti kita kembalikan kepada para perusahaan yang membina UMKM tersebut. Kan mereka nanti sifatnya adalah sebagai fasilitator ya, sebagai mereka yang memberi bentuk dukungan dalam pembiayaan proses sertifikasi halal. Jadi mereka boleh menentukan, pertama mereka boleh menentukan UMKM mana saja, yang tentunya biasanya di bawah binaan mereka. Yang kedua, mereka juga boleh menyerahkan kepada LP3H mana saja UMKM yang ingin mereka bantu, contohnya. Jadi eh, sama seperti ketika kita kerjasama dengan beberapa dinas dan kementerian, Pak Dadan, eh, kita juga memberikan dua opsi tersebut, ya pelaku usahanya atau binaannya, ya mereka dari mereka, atau ketika konteksnya adalah bukan pelaku, sorry, bukan perusahaan yang membina UMKM itu juga cukup banyak sih Pak. Nah biasanya mereka menyerahkan ke kita. Tapi kalau khusus yang membina UMKM, ya itu UMKM yang mereka bina dan ini bisa nasional. Jadi bisa di mana saja kan tentunya biasanya perusahaan juga secara area juga punya pembinaan tertentu. Biasanya seperti itu sih Pak Dadan. Jadi Hmm. bisa Pak, semua bisa insya Allah. Berarti secara branding juga ini ya, apa namanya, mereka yang membantu UMKM secara Iya. image perusahaan juga bagus ya, karena membantu program pemerintah juga gitu ya untuk Ya itu. betul. Dan ya insya Allah brandingnya pun kita angkat juga pada dan ya, Terangkat. kita angkat ya melalui apa namanya fasilitas-fasilitas yang kita punya ya, baik itu sosial media, baik itu ya semua yang kita punya, para pemberi fasilitator tadi kita expose, kita berikan exposure juga. Ada informasi nggak Mas Andika, tiba kalau misal orang sudah menghalal apa membuat halal, ternyata oh dia usahanya menjadi lebih lebih naik gitu, ya kan seperti itu. Karena udah orang-orang sudah nggak khawatir lagi gitu. Ada ya, mungkin saya bisa share video nggak ya? Oh ya Sebentar. silakan silakan. Saya coba cek. Jadi orang masih bertanya ini ah ribet ah kata yang nggak halal aja ini. Tapi ada Betul, keuntungan Pak. lain gitu. Kalau misalnya dia eh, produknya atau barang dagangannya jadikan produk halal itu bisa lebih maju gitu. Nah, jadi eh, mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu yang memang bergerak di bidang CSR atau pembina UKM, boleh informasikan. Dan tadi disampaikan juga bahwa betul-betul komitmennya jadi gratis tuh. Asal mau aja dikasih pelatihan, segala macam-macam. Kak sambil nunggu, eh, su- susah nggak sih jadi ini eh, pelajarannya, Mas Andika? Jadi pelajar. Materinya ya. Saya cuma, ya saya bilang, aduh saya udah ini nah, udah berumur nih, udah materinya nanti susah gitu. Apa Iya. rahasianya apa tuh rahasianya? Ya, jadi ya materinya sebetulnya materinya umum ya, dan karena ini dia bentuknya apa namanya video, kan ketika kita mengerjakan tes pun juga bisa diulang, kita bisa lihat itu yang pertama. Yang kedua, kita juga bisa bantu berikan kisi-kisi gitu ya. Memang nanti ada post testnya, nah post test itulah yang nanti menentukan kelulusan. Ketika secara nilai ya Pak Dadan misalnya aturannya kan memang lulusnya itu harus di atas nilai 60 gitu ya. Nah, kalau di bawah 60 pun itu masih kita berikan remedial atau boleh mengulang. Nah, uniknya LP3H di UAG ini justru yang militan ini yang apa namanya? Yang umur 40 tahun ke atas nih. Dan Hmm, mereka proven gitu ya. Top top 10 kita itu rata-rata umur 40, 50. Ya, ya mereka semangat dalam hal ini dan kita memberikan kemudahan lah. Ketika ada kesulitan, kita akan bantu mereka sampai mereka bisa lulus, sampai bahkan mereka bisa dalam waktu 1 minggu 2 minggu sudah bisa mendapatkan hasil. Seperti itu, sampai Pak. dibantu ya, sampai dibantu. Iya, Iya ya, betul 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 nih. Sebenarnya ya kita concern sekali ya dengan adanya ini apa dengan adanya eh, banyak sekali jobless ini supaya oke ini nih silakan tampilkan dulu. oke.
muncul suara ya? Keluar suaranya nggak? Awalnya ke ekspor itu ikut pameran yang di Trade Expo, pameran internasional yang pada umumnya keripik buah itu yang diminati dari nangka, salak, nanas yang beliau di sana juga nggak ada ya, apel. Terus kalau yang sayur itu ya brokoli, bombay, cabai itu juga bisa cocok sampai sekarang dibawa ke Paris. Udah 3 kali ini mau bayarnya mau PO lagi. Jadi sekarang sudah menambah satu kontainer ya 15.000 PCS. Alhamdulillah ini udah terbukti sih, mau dipasarkan ke New Zealand, ke Jepang, ke Brunei juga. Oh, oke, oke. Berarti bukan hanya, iya betul. Karena bukan hanya untuk dalam negeri ya. Nah, kalau kita jualan ke luar negeri pun harus ada produk halalnya gitu. Apalagi ke negara-negara Timur Tengah, misalnya negara-negara yang memang concern terhadap itu. Jadi memang bukan hanya ini, bukan hanya halalan toiban bagi tubuh segala Iya. macam, tapi juga bisa meningkatkan sport. Oke, ada lagi Bapak Ibu silakan yang resen, yang memang mau bertanya, silakan di chat lagi di kolom chat, baik itu mungkin dari pelaku usaha ataupun dari para pembina UMKM, TJS dan sebagainya. Nah, oke, ini saya mau hitung-hitungan dulu nih sebagai ini ya, kepo nih kepo. Kan kalau misalnya berapa 230 ya? Kalau nilai pelaku saya yang harus bayarkan tanpa fasilitas itu 230.000 Pak, betul. 230.000. Oke, 230.000 berarti 230 itu akan dibagi berapa? 230.000 itu dipecah Pak, 150 ribunya untuk insentif si P3H-nya, kemudian kan berarti masih ada eh, 80.000. ya 80.000, kemudian 25 ribunya itu untuk LP3H, sisanya itu untuk BPJPH. Jadi eh, porsinya ya besar di P3H-nya karena kan Jadi memang P3H ini yang oh, ngebantu justru gitu ya. justru si penyelianya itu bisa dapat 150.000 ya. Betul, Oke, let's betul. say sekarang prosesnya berapa hari? Eh, Prosesnya berapa lama tuh? Dalam sehari atau dalam 1 bulan? Berapa rata-rata bisa bisa berapa, Mas Andika? oke. Misalnya kita satu data kita submit. Submit itu artinya sudah masuk ke BPJPH. Itu prosesnya rata-rata di 14-15 hari kerja. Tapi ya itu tadi harus sudah statusnya sudah masuk ke BPJPH. Nah, mungkin yang ada proses sedikit lamanya justru ketika kita mengumpulkan data nih pada dan dari pelaku usaha. Hmm. Kan P3 harus mengumpulkan proses produksinya bagaimana, bahan-bahan yang digunakan itu apa saja. Nah, ini yang mungkin cukup agak memerlukan waktu. Namun kalau sudah masuk ke BPJPH itu rata-rata di 14 hari kerja, bahkan yang 7 hari kerja pun juga ada banyak gitu ya. Jadi ya Hmm. tidak terlalu Ya. lama lah, Berarti kalau tidak misalnya ini satu membutuhkan UKM lama. nih, satu Hmm, food court gitu kan, ya 100 apa? Ada 100 UMKM. Kan kita jangan bicara 11 juta ya, kita bicara di kecil ya 100. Terus kemudian sehari dia dipotong-potong ya, misalnya sehari bisa berapa tuh dokumen kirim? Kalau misalkan sekaligus nih, bisa 5, 6, maksimal itu 1 hari 10 data kita bisa submit. 10 ya. Oke, 10. 10. Berarti 10 tiap hari selesai dalam 10 hari, kemudian tunggu 14 hari, berarti dari 150.000 dapat 100 ya. Oh, bisa dapat 15 juta ya kalau ini. Kalau bisa Bisa kita Pak, bisa ya. bisa. Waduh, itu Saya di Jakarta 3 kali UMR tuh. Itu padahal itu mungkin kalau kita bicara satu kawasan food court ya, mungkin ada banyak sekali tuh. Kalau model-model eh, pedagang di depan di depan minimarket gitu segala macam itu juga bisa ya gorengan bisa, gitu ya. bisa.
bisa sekali. Bisa. Saya coba izin share sebentar, Pak. Ya, Izin ya. share pencapaian ya, pencapaian dari P3H-nya kita gitu ya. P3H LP3 Universitas Ari Ginanjar ini kita posting di Instagram waktu itu. Jadi nggak main-main ini kalau misalnya memang eh, rajin ya. Ya, ya, jadi contohnya ini data per 5 September kemarin, Pak. Mereka ini si 14 orang ini mereka jalan 2 bulan. Nah, bisa dilihat di sini yang nomor satu itu dalam Hmm, 2 bulan bisa 331. 331 Nah, yang kali nomor dua seratus lima itu puluh ribu. ya kali Dapat, 150.000. dapat 50 juta dalam 2 bulan. Ya, Si potong pajak Pak lagi, Pak ya. Muhammad Yusuf ini. Potong PPh. Masya Allah. Iya, terus yang Surya Pratama yang nomor 2 juga 296. Kemudian ada Bu Eka tuh 2 bulan dia bisa 100. Jadi sebetulnya satu hari satu pelaku usaha tuh bisa. Jadi 30 gitu ya hitungannya. Itu bisa, Ya, Pak. Make sense. Dan betul, mereka itu sudah betul. membuktikan ini 2 bulan nih Iya, capaiannya. iya, iya. Kemudian eh tadi pertanyaan Pak Dadan apakah yang di pinggir jalan gitu, Pak ya? Ah, Yang pinggir jalan kayak apa contohnya es teh, kemudian somai gitu. Itu bisa bisa banget. Nah, ini. ada beberapa tips yang kita berikan. Jadi Ya, Pak. dalam Gimana tadi? dalam dalam sehari itu kita bisa apa namanya dalam sehari kita berikan tips bisa mendapatkan pendampingan minimal 10. Jadi ada caranya. Nanti kita berikan caranya, kemudian kita berikan apa namanya toolsnya bagaimana sehari kita bisa dapat 10 data segala macam. Itu kita berikan semua. Nah, sehingga kayak tadi tuh mereka 2 bulan saja bisa 300, bisa 100, bisa 50 gitu ya. Ya memang nanti Hmm. kita share caranya yang efektif bagaimana. Seperti itu, Jadi Pak. jadi kan kadang bingung nih, saya udah certified, udah belajar, udah dapat ini, tapi nyari UMKM-nya gimana gitu ya. Apalagi kalau kerja sama-sama dinas mungkin ya dikasih itu, bisa jadi daftarnya dikasih, daftar yang akan ini dikasih. Jadi memang ini hal baru, saya juga baru baru tahu nih. Terus terang aja, ternyata bisa 1 bulan bisa banyak ya, bisa ratusan UMKM karena memang sederhana kan, maksudnya tidak sekompleks LP3 dan jumlahnya sangat banyak. Betul, betul, Jadi ini Pak. mungkin ada yang tertarik Bapak Ibu sini ya silakan untuk menjadi LP3. Kalau belajar tuh kalau buka platform di si halal itu Mm. dilihat gitu kan kira-kira berapa lama? Seminggu atau berapa cukup? Atau Oke, kurang? jadi kalau secara jadwal Pak ya di atas kertas gitu kita berikan waktu 3 hari. 3 hari Cuman saja. kalau 3 hari, cuman kalau yang maraton itu kita pernah coba ya, itu 8 sampai 9 jam. Maraton tuh nonton dari awal sampai apa post test itu 8 sampai 9 jam. Tapi jangan khawatir, 3 hari pun itu bisa di-extend karena kan ya ya kita sadar lah ya, nggak agak sulit juga kita untuk apa monitor di depan laptop segala macam dengan waktu yang lama. Jadi itu bisa dipotong-potong pada dan Bapak Ibu semua. Hmm, Ini jadi ketika misalnya mau masak dulu lah gitu, nanti lanjut lagi malam, itu ketika masuk lagi sudah di video yang terakhir kita selesaikan. Jadi oke, semua fleksibel sih. oke. Ini mungkin saya nanti akan undang lagi Mas Andika ya. Kita coba Ya, apa para fresh graduate atau para apa ibu-ibu rumah tangga yang ingin membuka lapangan kerja kita khususkan mungkin temanya untuk bagaimana kita menjadi apa petugas P3H ya. LP3H ya. Ya, Kita tidak betul. pertama kita tidak dibiayai oleh negara oleh tiada siapapun tapi justru ini bisa menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk nikah halal dan potensinya sangat luar biasa karena ada belasan juta UMKM ya. Atau Ya, di kanan kiri kita pasti ada banyak yang masih belum ada halal. betul, Nanti Pak. juga Betul. bisa jadi diajarin tuh ininya ya, cara ngomongnya gimana gitu ya, Betul. Kita nyapanya siapkan gimana. semua, Pak. Tulusnya kita siapkan, naskahnya kita siapkan, kemudian kalau memang apa namanya setting goalsnya seperti apa, apa namanya handling objectionnya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman yang di sales atau marketing sudah biasa ya, tapi kan kita ini mewadahi teman-teman yang bisa jadi dari sisi latar pendidikan itu seragam.
Jadi kita benar-benar support semua toolsnya akan kita support. Bagaimana caranya mereka bisa langsung dengan waktu yang tidak lama itu bisa menghasilkan. Hmm. Jadi ini ada satu kesempatan bisa bekerja mendapat pendapatan. Kalau mungkin ada pekerjaan lain harus daftar, sertifikatnya harus bayar, event menjadi ya apa ya pembersih atau apa gitu harus bayar kan. Ini Ya. gratis ya. Nah Dan kalau nggak bisa harus ini Pak, dimanfaatkan. nggak harus Nah, apa namanya eh apa ya rebutan ya bahasanya. betul betul sembilan. Ada kemarin untuk bisa jadi OB itu bisa berapa tuh 2 juta. Ada untuk jadi satpam 9 juta. Iya, Itu harus dapat store lagi. sertifikatnya. Hmm, Soal lagi. harus store Ini uang lagi, gitu. Masya Allah. Oke. Luar Ada biasa. gambar yang ini, ada video yang lagi eh, di job fair nggak mungkin bisa ditampilkan. Jadi bagaimana ini bisa jadi solusi. Mungkin kita akan bikin sesi lagi ya. Siap, siap, Pak. Eh, Dan Bekasi, Jawa Barat saling berdesakan memasukkan lamaran pekerjaan pada acara job fair atau bursa kerja yang disediakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi. Depan gedung Presiden University di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa siang dipadati puluhan ribu pencari kerja. Tingginya animo pencari kerja serta minimnya penjagaan petugas membuat para pencari kerja saling dorong dan berdesakan. Tadi antrian berapa jam? Apa? Antrian berapa jam tadi? Antriannya bisa sampai sejam setengah. Berjam-jam ya? Iya berjam-jam. Desak-desakan juga nggak? Hah? Desak-desakan nggak? Iya desak-desakan, dorong-dorongan. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kudak membuka langsung kegiatan job fair ini. Menurutnya, lowongan pekerjaan ini memang diperuntukkan bagi warga Kabupaten Bekasi. Sebanyak 2.000 lebih lowongan pekerjaan dengan 64 perusahaan dibuka pada bursa kerja ini. Tapi antusias ini untuk masyarakat Kabupaten Bekasi mendaftar untuk mendapatkan kerja. Ya artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja. Yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Nanti kita ini akan berkelanjutan ke depannya. Job Fair Kabupaten Bekasi dibuka hari Selasa 27 Mei 2025 pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bupati Bekasi berharap bisa membuka kembali bursa lowongan kerja agar warganya bisa mendapat kesempatan meraih pekerjaan yang diimpikan. Alexander Belegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. ya. Oke baik. Ini memang Mas Andika kita ini ya punya ada satu hal yang bisa kita lakukan, yang kita bisa lakukan ya. Nanti juga, oke saya mungkin nanti kapan ya? Nanti ada suatu waktu kita saya undang lagi Mas Andika supaya Siap. tahapan-tahapannya para pencari kerja kita undang juga supaya tahu nih ada satu hal yang bisa ini kan. Dan juga Iya. buat para pembina ya, para UMKM atau TJSL, silakan manfaatkan. Kita bisa kerjasama untuk membuka lapangan ini sebesar-besarnya. Oke, dari Mas Raufik lagi nih. Eh, P3 ini bisa mendampingi UMKM. Oke, oke. Oke. Sekalian kita kenalan Mas Raufik. Boleh kalau boleh di unmute suaranya, silakan. Boleh kalau mau bisa bicara, Mas Raufik. Assalamualaikum Mas Raufik. Oh di chat aja, Bisa baik. saja. Mas Raufik Dehaleon. Katanya P3 ini bisa di provinsi lain atau di kita saja, provinsi terdaftar. Silakan. Oke, ya terima kasih Pak Rofik pertanyaannya. Jadi kalau konteksnya kita bicara sebagai P3 hanya, area yang bisa saya wakili atau sorry saya dampingi itu adalah provinsi di mana saya berdomisili. Jadi saya berdomisili di Banten atau Tangsel, berarti saya bisa mendampingi seluruh pelaku usaha mikro kecil ini di yang area Banten, gitu ya. Jadi tidak bisa lintas provinsi. Nah, pertanyaannya kalau misalnya ternyata saya punya teman nih pelaku usahanya ada di Medan misalnya Sumatera Utara, bisa dibantu nggak? Tenang saja, insya Allah kita sudah ada di sejauh ini LP3 Universitas Ari Ginanjar ini sudah ada di 32 provinsi. Jadi misalnya Medan nanti datanya kita minta, nanti kita akan submit ke P3 kita yang ada di Medan.
seperti itu Mas Pak Rofik gitu ya. Oke, terjawab ya. Baik. Nah, mungkin ini lagi nih, kalau misalnya nanti dia sudah lulus, dibina, terus kemudian udah dapat pendapatan, setelah itu apakah dia bisa lanjut ke yang tadi penyilai halal itu? Ada informasi nggak kira-kira? Penyilai halal itu harus harus sendiri atau harus bergabung dengan perusahaan, Mas? Oke, iya Pak Dadan. Jadi kalau penilai halal ini kan dia sifatnya independen sebetulnya. Kalau dia mau bekerja di perusahaan tertentu boleh ya sifatnya berarti memang dia akan mencari perusahaan yang sedang membutuhkan penyelih halal. Namun dia juga bisa menjadi nantinya menjadi konsultan halal juga. Jadi independen di mana dia bisa menjual jasanya, bisa membranding gitu ya kompetensi dia sebagai penyelih halal dan ini bisa di apa namanya dikontrak by project atau dikontrak per periode tertentu. Seperti yang saya juga jalankan di penyelenggara halal, saya saat ini sedang handling tiga pelaku usaha, masing-masing itu punya kontrak dengan saya yang berbeda-beda. Jadi itu Hmm, bisa. Nah, yang kedua, bisa nggak dari P3H menjadi penyelia halal? Jadi untuk jadi nanti ada term and conditionnya ya. Jadi pada dan ada beberapa yang misalnya dia ternyata berprestasi ini di P3H. Nanti kita akan berikan beasiswa, kita berikan pelatihan penyelia halal di mana di Universitas Ari Ginanjar pun juga ada lembaganya yang memberikan khusus pelatihan penyelia halal, kemudian auditor halal, SDM syariah. Itu kita bisa berikan dan dia nanti selain menjadi P3 dia bisa menjadi penyelia halal dan dia bisa menawarkan jasanya ke pelaku usaha lainnya. Jadi ya seperti itu Pak Dadan. oke oke. Jadi ini saya kalau kalau LP3 berarti tidak hanya untuk UMKM ya, bisa untuk macam-macam. Jadi bisa Ya bisa kalau untuk kalau perusahaan-perusahaan besar juga ya. ya kalau penyelia halal itu bisa semua, mulai dari Hmm, mikro sampai yang atas itu penyelia halal itu dibutuhkan Pak. oke. Karena ya di internalnya mereka kan memang wajib ada ketika dia daftar di sistem di si halal. Jadi mereka wajib memilih tuh kalau konteksnya sudah menengah ke atas, maka dia harus memilih lembaga pemeriksa halal, kemudian dia harus memilih auditor halal dan dia harus mengupload apa namanya CV, KTP dan sertifikat penyelidik halal yang dia punya. Jadi ya ini wajib. Jadi ini wajib banget itu, Pak. Oke, oke. Berarti nanti ini kesempatan lagi nih Bapak Ibu semua. Berarti kalau misalnya dia ingin berkarir di halal, pertama bisa jadi dia dibutuhkan di perusahaan-perusahaan ya, perusahaan-perusahaan yang memang mungkin perusahaan perusahaan besar misalnya yang mempunyai staf tentang penyelidik halal. Kedua, sebagai staf dari yang akan LPH ya, lembaga pemeriksa halal. Ya Jadi kalau ini LPH-nya yang auditornya ya, betul. ini mungkin pekerjaan yang juga belum banyak di ini nih, belum banyak diketahui oleh Bapak Ibu semua. Jadi Iya. mudah-mudahan sih bisa ada apa solusi-solusi lain lah untuk itu, untuk oke. Masih ada pertanyaan kah? Dan tambahannya Pak Dadan izin Ya. setiap perusahaan atau pelaku usaha baik itu mikro, kecil, menengah, besar yang sudah memiliki sertifikat halal itu tetap wajib Pak menyediakan penyelia halal di dalamnya. Kenapa? Tadi ya, tadi kan karena kan Hmm, salah satu tugas si penyelia halal adalah melakukan satu kali audit internal itu minimum. Kemudian yang kedua memberikan laporan rutin kepada pihak BPJPH. Jadi contoh kalau kayak yang besar-besar kan kayak Unilever dan kawan-kawan kan sudah halal, itu ada timnya. Dia punya tim halal yang unit tersendiri. Jadi artinya posisi penyelia halal ini menurut kami 10-20 tahun ke depan ini ya sangat dibutuhkan. Tuh, termasuk auditor halal. Cuman memang bedanya kalau auditor halal kan secara background akademis ini spesifik ya pada dan Bapak Ibu semua. ya. Tidak semua bisa menjadi auditor halal. Kalau kalau penyelenggara bisa, sorry. Kalau tadi auditor harus tertentu, misalnya harus Ya, punya kemampuan teknis ya. Tapi kalau ya. penyelia halal bisa dari mana saja. Minimal SMA, Pak, sama seperti pendamping. SMA. Ya, SMA itu Oke, bisa oke. penilai halal. Eh,
kalau dia memang ingin di hire oleh perusahaan menengah ke atas, dia Hmm. wajib menyertakan uji kompetensinya. Jadi wajib menyertakan sertifikat BNSP. Tapi kalau misalnya ya saya penyedia halal tapi saya mungkin masuk ke level mikro kecil saja, maka sertifikat BNSP itu tidak wajib. Tapi kalau Hmm. udah menengah ke atas mereka wajib melampirkan, Pak. Oke, kalau ini ya jadi ini informasi baru lagi nih Bapak Ibu Iya, semua ya. Jadi untuk pertama mungkin kesempatan bisa bekerja langsung dalam artian menjadi entrepreneur lah, menjadi entrepreneur, belajar 3 hari, kemudian dibimbing untuk bisa dapatin UMKM-nya, terus bisa dapat 150.000 dari eh, mengupload sistem halal ini dan bisa eh, lumayan lah buat buat kehidupan sehari-hari ya. Satu. Dan kebutuhannya akan sangat banyak sekali. Ya, betul, jadi Pak. yang kedua adalah menjadi penyilih halal ya. Tapi kalau penyilih halal trainingnya bayar ya. Ya, betul. Ya. Trainingnya berbayar Ya, penyilih pelatihannya. halal bisa menjadi profesional untuk kontrak atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang memang sudah mapan dan memang diwajibkan mempunyai penyilih halal. Dan Ya, pasti itu sekarang tidak semua karena belum diwajibkan. Biasanya kalau orang kita kalau belum wajib ya udahlah. Tapi kalau mau tahun depan pasti banyak sekali kebutuhan-kebutuhan ya, untuk menjadi penyilih halal ya betul, Pak. di 2026. loker-loker itu ya. Mungkin bisa bisa dimulai jika ada yang tertarik juga untuk menjadi penyilih halal ya silakan. Nanti bisa dibantu ya di kita juga untuk informasinya karena di SU kan ada juga nih ketiga itu. Oke, Siap. masih ada lagi. Nah, mungkin sebagai closing statement silakan Mas Andika apa yang mau disampaikan untuk hari ini. Ya, terima kasih, Pak Dadan. Jadi, apa namanya ya, kita sebagai bagian dari eh, pihak-pihak yang mendukung ESG ya, Environmental, Social, and Governance, kemudian juga apa namanya Social Development Goals. Nah, itu menjadi penting sekali kita sudah mulai concern di industri halal. Ya, karena apa? Ya tadi selain regulasi dan kawan-kawan, industri halal ini sudah menjadi lifestyle dan kebutuhan wajib. Dan FYI juga Bapak Ibu, pusat halal dunia ini saat ini justru sekarang bukan di negara Muslim. Saat ini yang mampu mengakomodir industri halal itu yang secara konteksnya industri ya, itu justru di Thailand Bapak Ibu. Nah, inilah mengapa menjadi penting kita sebagai para pelaku di SDGs ini juga menurut saya wajib berkontribusi di industri halal. Dan peluang-peluangnya sangat banyak sekali, mulai dari yang level bawah sehingga sampai ke level atas. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan ini juga sehingga kita tidak tertinggal dengan negara lain. Semoga ini menjadi manfaat dan sekali lagi mungkin mohon maaf jika ada yang salah Pak Dadan. Itu dari saya, kemudian mudah-mudahan juga ada yang benar, insya Allah itu ilmunya dari Allah. Kurang lebih seperti itu Pak Dadan. Oke, terima kasih Mas Andika. Ya, eh, sebelum kita tutup saya jadi teringat lagi nih. Tadi ada ngomongin luar negeri, ada lagi satu pekerjaan yang juga banyak dibutuhkan dan orang nggak ini ya eh, belajar juga sebentar itu juru sembelih ya, juleha ya. Oh Saya iya, dengar betul. ya juru sembelih halal tuh kita bisa jadi bekerja di luar negeri itu sebagai juru sembelih halal karena sebagai negara Muslim negara-negara yang non-Muslim seperti Australia, Korea dan sebagainya juga ingin masuk di pasar yang besar ini dan dia membutuhkan ahli-ahli di antaranya adalah juru sembelih yang halal. Oke, baik, terima kasih Mas Andika. Mudah-mudahan LP3 hanya sukses. Amin. Nanti saya akan juga mengundang lagi untuk tadi ya, bagaimana concern kita untuk banyak menciptakan pekerjaan. Dan itu ada job creation series. Salah satunya adalah melalui dari LP3H. Jadi bagaimana nanti mereka bisa dapatkan yang tips and tricks ya bisa cepat dapat. Nanti yang tunggu lagi bagi Bapak Ibu semua eh, seri-seri tentang job creation ada pekerjaan-pekerjaan menarik yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk
teman-teman adik-adik kita atau anak-anak kita untuk bisa memperoleh pekerjaan secara baik gitu. Dan buat para pembina UMKM, para penggerak CSR juga kita terbuka untuk bisa kerjasama untuk itu. Terima kasih. Eh, Mudah-mudahan Mas Andika sehat dan Bapak Ibu semua sehat. Saya tutup. Eh, dan ini sekarang ada informasi dari eh, tim ISG ya dari saya cukup sekian dan kita akan kembali lagi di waktu kesempatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, Jadi, ini eh, sekedar informasi Bapak Ibu semua. Eh, Kami dari SUISG, kegiatan kami ada dua kegiatan. Pertama adalah tentang consulting dan akademi. Kita membantu korporasi dan membantu eh, para expert profesional yang ingin belajar tentang training ESG, training dekarbonisasi, audit energi, CSR, dan green building. Sedangkan untuk consulting kita ada consulting untuk ESG, untuk proper, dan kemudian ada juga dengan TJC dan sustainability report. Jadi ini bagian daripada kegiatan korporasi yang sekarang banyak diwajibkan untuk memenuhi inisiatif-inisiatif dari ESG. Nah, kegiatan yang paling dekat eh, itu adalah di 23 Oktober ini, CSR Expert ini bersertifikat BNSP. Jadi silakan daftar atau mungkin hanya untuk training saja, dipandu oleh para expert kita yang memang sudah puluhan tahun bergerak di bidang CSR Expert. Salah satu programnya di bulan Oktober ini. Kemudian ada juga tentang training audit energi di tanggal 15 sampai 16 Oktober tentang audit energi bangunan dan gedung. Nah, silakan di scan barcode-nya ya, training bagaimana training adat energi ini. Trainingnya 2 hari dan hybrid juga untuk regulasi tentang kegiatan energi konservasi, kompetensi, prinsip dasar, skema auditor energi, menyusun program, dan perencanaan pelanggan. Ya, dan training CSR Expert ini 3 hari intensif ya. Di sini bagi tadi mungkin sudah dilihatkan beberapa testimoninya. Jadi TJS ESG ini bisa dijadikan strategi bagi perusahaan untuk lebih berdaya guna, lebih berimpact pada masyarakat dan juga menjadi bagian strategi bisnis ya. Dikaitkan dengan SDGs, dikaitkan juga bikin pemetaan sosial, meng-create training desain-desain program yang kuat, yang berdampak, dan juga bagaimana bisa mengevaluasinya. Seperti itu. Jadi silakan dimanfaatkan. Nah, untuk acara hari ini silakan di barcode kita bergabung di SUSG, silakan Bapak Ibu gabung. Nanti kita akan mendapatkan lagi ilmu-ilmu baru di acara-acara seperti ini. Oke, silakan bagi yang. Nah, ini eh, tolong dinotis lagi Bapak Ibu semua. Nanti minggu depan kita akan bicara lagi tentang ESG, bicara lagi tentang halal ya. Dan minggu depan kita fokus kepada bagaimana CSR ini bisa menciptakan job creation dan untuk yang seri pertama ini nanti khusus Mas Andika ya. Jadi nanti kita akan undang silakan Bapak Ibu kalau ada keluarga, ada teman, ada saudara, ada tetangga yang masih belum bekerja atau Bapak Ibu yang sudah bekerja ingin mendapat tambahan atau ibu-ibu yang ingin mendapat tambahan, silakan. Dan kita akan belajar sama-sama bagaimana menjadi eh, pendamping produk-produk halal ya. Seperti itu. Di minggu depan ya, pukul 9
waktu yang sama. Jadi lebih jelas lagi bagaimana. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatannya, atas waktunya. Mudah-mudahan Allah jawab dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dengan ini saya tutup eh, webinar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.